Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran kimia. Kita lanjutkan materi yang sebelumnya. Kita masuk kepada materi konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron ini masuk kepada KD 3.3, yaitu menjelaskan konfigurasi elektron dan pola konfigurasi elektron terluar untuk setiap golongan dalam tabel periodik. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Siswa dapat menjelaskan teori atom bond melalui penjelasan dari guru dengan tepat. Siswa dapat menuliskan konfigurasi elektron atom bond melalui penjelasan dari guru dengan tepat. Yang berikut, siswa dapat menentukan elektron valensi pada konfigurasi elektron atom bond melalui penjelasan dari guru dengan tepat. Untuk yang 3.3 nanti akan dibahas pada video berikutnya. Mari kita mulai membahas konfigurasi elektron. Apa itu konfigurasi elektron? Konfigurasi elektron adalah susunan elektron dalam suatu atom. Seperti kita ketahui, model atom Schrödinger itu seperti ini. Ada berlapis-lapis kulitnya. Ada kulit ke-1 yaitu K. Kulit kedua yaitu L. Kulit ketiga yaitu M. Nah, jika sebuah atom memiliki elektron, maka dia akan berkeliling tersebar di kulit-kulit tersebut. Bagaimana aturan penyebarannya? Itu tidak sembarangan. Dia mengikuti aturan sebagai berikut. Tiap-tiap kulit elektron hanya dapat ditempati maksimum 2N pangkat 2 elektron. N yang di sini maksudnya adalah nomor kulit. Sini sudah ada tabel nomor kulit. Kulit ke-1 yaitu kulit K hanya boleh ditempati 2 elektron maksimum. Kulit kedua yaitu L hanya boleh ditempati 8 elektron. Dan seterusnya sesuai dengan N-nya. Untuk lebih jelasnya kita bahas pada slide berikutnya. Nah, ini sudah dijabarkan di sini. Tadi rumusnya 2N pangkat 2. Pada kulit ke-1 yaitu K, N-nya berarti kan sama dengan 1. Kita masukkan ke rumusnya. 2 kali, tadi N-nya 1 ya, dimasukin di sini diganti dengan angka 1 karena kulit ke-1. 1 pangkat 2. Berarti kalau 1 pangkat 2 artinya kan 1 dikali 1. 1 dikali 1 hasilnya 1. Dikali dengan 2. Maka menjadi 2 hasilnya. Maka kulit ke-1 hanya boleh ditempati 2 elektron. Berikut, kulit kedua berarti kita ganti N-nya dengan angka 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4. 4 dikali 2 sama dengan 8. Berarti hasilnya 8 elektron. Ini artinya kulit kedua maksimum boleh ditempati 8 elektron. Jadi di kulit kedua ini boleh nih berkeliling 8 elektron. Boleh 6, boleh 7, pokoknya di bawah 8, maksimum 8.
Nah, kulit yang ketiga atau N sama dengan 3, di sini kita ganti 3 juga N-nya. 3 pangkat 2, berarti 3 kali 3, 9. 9 dikali 2 menjadi 18 elektron maksimum. Jadi, jika sudah lebih dari 8, masuk ke kulit ketiga. Sampai seterusnya, kulit ke-6. Berarti N-nya kita ganti 6. 6 pangkat 2. 6 kali 6 berarti. Dikali 2. Hasilnya 72 elektron. Semakin tinggi nilai N, maka semakin besar jumlah elektron maksimum yang boleh ditempati pada kulit tersebut. Nih, kalian perhatikan contohnya. Di sini sudah ada 4 soal. Soal nomor 1. Karbon memiliki nomor atom 6. Berarti nomor atom ini kan menunjukkan jumlah elektron pada atom yang netral. Berarti elektronnya ada 6 nih. 6 ini harus tersebar di kulit-kulit elektron. Bagaimana penyebarannya? Nah, harus mengikuti kaidah tadi, rumus 2N pangkat 2. Berarti kulit pertama ditempati 2 elektron. 6 dikurangi 2. Tinggal 4 berarti elektronnya. Ini nggak boleh langsung ditaruh di sini 6, karena tadi maksimum 2. Nah, yang 4 elektron kita letakkan di kulit kedua, yaitu kulit L. Boleh dong, karena dia maksimum 8 elektron, jadi diletakkan 4 elektron, boleh. Pada karbon, N-nya kosong dong, Bu. Ya, N-nya ya. Dia tidak punya kulit ketiga, keempat, dan seterusnya. Karena dia hanya punya 6 elektron, maka hanya punya 2 kulit saja. Nomor 2, aluminium dengan nomor atom 13. Maka tersebarnya, sini letakkan 2. 13 dikurang 2, sisa berapa? Sisa 11. Ditaruh di L, nggak boleh 11, karena maksimum dia harus 8. Maka 11 itu dikurangi 8. Sisa berapa? Sisa 3, ditaruh di kulit ketiga. Ya, jadi total keseluruhan ini harus 13, sesuai dengan jumlah elektronnya. Sekarang sudah mulai bisa terbayang ya. Nomor 3. Klor, nomor atomnya 17. Letakkan 2. 17 dikurang 2, sisa 15. 15 nggak boleh ditaruh di kulit kedua karena maksimum dia 8. Jadi kamu kurangi 15 dikurangi 8. Maka hasilnya 7. 7 kamu letakkan di kulit ketiga. Nomor 4. Krypton punya nomor atom 36. Letakkan 2. 36 dikurang 2, sisa 34. Tidak mungkin diletakkan 34 di kulit kedua, maka letakkan 8. 34 dikurang 8. Berarti sisa 26. 26 tidak mungkin diletakkan di kulit ketiga, karena maksimum dia hanya 18. Maka 26 dikurangi 18, sisa 8. Semakin besar nomor atomnya, semakin banyak pula jumlah kulit yang dimiliki.
Kita lanjut. Konfigurasi elektron dan elektron valensi ini untuk menulisnya memiliki 3 aturan yang harus kalian patuhi dan kalian ingat, yaitu aturan Aufbau, kaidahan, dan 1 azas larangan Pauli yang tidak boleh dilakukan. Jadi ini nanti ada suatu larangan. Larangannya apa? Kita bahas selanjutnya. Untuk membuat konfigurasi elektron, ada suatu larangan, yaitu azas larangan Pauli. Berbunyi, tidak ada 2 buah elektron dalam orbital yang sama memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Bilangan kuantum memang belum dipelajari, jadi nanti Ibu singgung sedikit bahwa bilangan kuantum itu ada 4. Nanti tidak boleh ada 1 elektron pun yang sama bilangan kuantumnya. Ini berdasarkan azas larangan Pauli. Yang berikut, bilangan kuantum spin harus berlawanan. Spin ini berlawanan ya. Jadi dalam meletakkan elektron dalam orbital, elektron itu harus mengarah ke atas dulu, baru kemudian ke bawah. Tidak boleh kalian letakkan sama-sama arahnya ke atas atau sama-sama ke bawah biar kompak, tidak boleh. Yang berikutnya, jumlah elektron maksimum sama dengan 2 kali jumlah orbital dalam subkulit. Ini contoh orbital nih. Ada 1 ruang orbital. Berarti kalau 1 dia hanya boleh ditempati 2 elektron. Kan tadi 2 kali jumlah orbital. Kalau orbitalnya 1 berarti 1 dikali 2. Boleh ditempati 2 elektron. Kalau orbitalnya 3, berarti 3 kali 2. Boleh ditempati 6 elektron. Lanjut, tadi kita sudah mempelajari di kulit. Maka kita masuk ke lebih dalam lagi, yaitu di dalam kulit atom terdapat subkulit, yaitu 1. Subkulit S, maksimum 2 elektron, atau dia memiliki 1 ruang orbital. 2. Subkulit P, maksimum 6 elektron, karena dia memiliki 3 ruang orbital. 3. Subkulit D, maksimum 10 elektron, karena dia memiliki 5 ruang orbital. Tadi 5 dikali 2 ya. Yang keempat, subkulit F, maksimum 14 elektron. Karena dia memiliki 7 ruang orbital. Berasal dari 7 dikali 2. Nah, aturan yang berikutnya, yang aturan Aufbau. Dalam pengisian konfigurasi elektron, ada aturan Aufbau, yaitu pengisian elektron dalam orbital dimulai dari orbital dengan tingkat energi paling rendah. Jadi semua orbital-orbital ini tingkat energinya berbeda-beda. Dan katanya si Aufbau ini kita harus menempati di yang rendah dulu tingkat energinya, baru kemudian yang lebih tinggi, baru kemudian yang lebih tinggi. Setelah penuh, pengisian berlanjut ke orbital yang tingkat energinya 1 tingkat lebih tinggi. Demikian seterusnya, hingga semua elektron menempati orbital. Jadi ingat ya, untuk mengisi konfigurasi, perhatikan ini, aturan Aufbau. Ini apaan Bu? Ada tanda-tanda panahnya. Tanda panah ini menunjukkan kamu harus mengisi orbital 1s dulu, karena dia paling rendah. Kemudian, setelah mengisi 1s, kamu mengisi subkulit 2s.
Jadi ikuti panahnya. Nah, perhatikan kursor Ibu. Nah, setelah 2S penuh, baru ngisi ke 2P. 2P penuh orbitalnya. Maka kita ngisi ke 3S. Ini udah penuh nih, Bu. Ya udah, kita ke sini. Ke 3P. Kemudian ke 4S. Jadi ini ikuti alur tanda panahnya. Seringkali orang mengatakan ini dikatakan aturan curah hujan karena kayak seperti curah hujan. Tapi ya bolehlah kalian untuk mengingat apa semudahnya bagaimana. Diulang, 1S dulu. Kemudian 2S. Kemudian 4, maaf. Kemudian 3S. Habis 3S, ke atas lagi 3P. Kemudian 4S, ke atas lagi 3D, 4P, 5S. 3D, 4D, 5P, 6S. Ke atas lagi 4F, 5D, 6P, 7S. Dan seterusnya sampai di 7F. Ini artinya kulit ke-1 yaitu K hanya punya satu ruang orbital yaitu 1S. Kulit kedua hanya punya 2 ruang orbital, 2S dengan 2P. Kulit ketiga hanya punya 3 ruang orbital, 3S, 3P, 3D. Orbital 1S ini adalah tingkat energi paling rendah, sehingga dia bisa diisi pertama. Tadi kan dibilang pengisian elektron dalam orbital dimulai dengan orbital tingkat energi paling rendah. Jadi paling rendah ini 1S, dia dekat dengan inti. Baru ke tingkat orbital yang lebih tinggi sedikit energinya. Baru kemudian ke yang lebih tinggi lagi. Demikian ya. Aturan Aufbau begitu mengatur pengisian konfigurasi elektron. Dari mana? Sebenarnya ya bukan aturannya Aufbau. Ini sudah aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana yang menyelidikinya ini kebetulan adalah Aufbau. Pada pelajaran ini kita harus menyadari betapa besar Allah memang benar-benar Sang Maha Pengatur. Sampai hal-hal yang kecil, elektron saja diaturnya sedemikian rupa. Jika tidak diatur, maka elektron ini akan bertabrakan. Dan tidak tahu alam semesta ini menjadi apa. Saling berbenturan satu sama lain. Maka kita sebagai hamba patut bersyukur dan tetap mengingatnya serta beribadah. Kita lanjut kepada slide berikutnya. Konfigurasi elektron harus memenuhi kaidahan. Kaidahan itu apa? Elektron-elektron yang berada di suatu ruang orbital akan menempati orbital yang kosong dengan arah rotasi sejajar. Setelah itu, elektron-elektron lainnya menempati orbital tersebut dengan arah rotasi yang berlawanan. Waduh, gimana nih Bu, ribet? Enggak ribet. Ayo, kita bahas. Ini aturan Han contohnya. Kita punya 2 elektron ini. Misalnya suatu unsur punya 2 elektron. Dan dia menempati di orbital P. Orbital P tadi punya 3 ruang orbital. 1, 2, 3. Dan elektronnya hanya 2. Kamu tempati dulu arah atas. Ke ruang berikutnya arah atas. Tidak boleh digabung seperti di bawah seperti ini. Kita berdua aja di sini, satu ruangan. Kemudian yang ruang lain kosong. Itu tidak boleh. Jadi cara menempatkan elektron adalah diisi dulu ruang-ruang kosong. Itu menurut kaidahan.
Kalau elektronnya ada 3, ini sebenarnya gambarnya hanya ilustrasi, gambarnya harus sama ya. Ini warnanya agak beda, jangan kalian menjadi bingung. P misalnya punya 3 elektron, ya sudah tempati dulu, 1 ke atas, 1 ke atas, 1 ke atas. Udah 3, selesai. Boleh nggak Bu, 1 ini kita taruh di sini untuk berpasangan, kemudian yang ini kosong. Itu namanya tidak memenuhi kaidahan. Contoh pada orbital yang memiliki 4 elektron. Nah ini, udah ke atas dulu semuanya. Kan ada 4, sisa 1, baru boleh ke arah bawah. Dia boleh berdua, tapi arahnya berbeda. 1 ke atas, 1 ke bawah. Untuk orbital P yang ditempati oleh 5 elektron, ke atas dulu, 1, 1. Sudah dapat 3 ke atas, kan ada 5, berarti sisa 2. 2 kamu tempati di ruang yang awal, tapi arahnya beda, ke bawah. Nah, jadi jumlahnya semua ada 5. Ini pengisian yang salah, kamu perhatikan, bandingkan dengan yang atas. Nih, 4 harus seperti ini, tidak boleh 2-2, biarin di sini kosong, itu tidak boleh. Ya, jadi dalam menempatkan elektron pada suatu orbital kita tidak boleh seenaknya. Ada aturan-aturan tertentu yang harus kita patuhi agar nanti ketemu kita jika ditanyakan berapa elektron valensinya. Lanjut. Ini selalu Ibu tempelkan ya aturan Aufbau agar tidak lupa. Nah, di sini udah ada tabel contohnya. Misal, nitrogen punya nomor atom 7. Konfigurasinya gimana? Ya udah, 1S dulu ditempati oleh 2 elektron. Ingat ya, ini kan S hanya boleh 2 elektron. Berarti tadi 7, sudah dimasukin 2, sisa 5. 5 mau ditaruh di sini, kedua S. Ini kan ditulisnya 2S karena ikuti dari sini. 2S hanya boleh 2. Tadi sisa 5. Berarti masih ada 3 ya. 7. Udah masuk 2 sama 2. Sisa 3. 3-nya nah, masuk ke 2P di sini. Tulis 2P. Maka ketemu dah konfigurasinya untuk nitrogen dengan nomor atom 7, yaitu 1S2, 2S2, 2P3. Untuk penulisan elektron harus seperti pangkat, ditulisnya lebih ke atas. Nah, yang kolom berikutnya ini maksudnya apa? Maksudnya penulisannya bisa disingkat. Nanti Bu bahas yang ini dulu, yang Mg. Mg punya nomor atom 12. Di mana konfigurasinya? Kita tempati dulu 1S, tulis 1S. Boleh ditempati 2. Kan tadi 12, sudah ditempati 2. Ini anggap jangan ada dulu. Berarti sisa 10. 10 masukkan ke 2S. Nggak mungkin masuk ke 10 semua karena maksimum 2. Masuk 2. Tadi 12 udah masuk 4 ya. Berarti sisa berapa? Sisa 8. 8 masukkan di sini di 2P. P kan nggak boleh lebih dari 6. Jadi masuk 6. Masih ada sisa 2. Masukin ke subkulit 3S. Jadi untuk Mg kita hitung. Yang dihitung yang pangkat saja ya. 2 ditambah 2. 4. Ditambah 6. 10. 10 ditambah 2. Maka menjadi 12 elektron tersebar di kulit.
3 kulit. Jadi ini ya, untuk Mg. Dia punya kulit ke-1, 1 orbital doang, S. Dia punya kulit kedua yaitu L. Dengan subkulitnya 2, yaitu 2S sama 2P. Tadi kan kulit L hanya boleh ditempati 8 ya. Ini 2 ditambah 6, jadi 8 sudah betul. Kulit ketiga yaitu punya 1 subkulit saja S, karena dia sisa 2. Kemudian penyingkatan. Penyingkatannya gimana? Penyingkatan masuk ke yang berikutnya. Cara menyingkat penulisan elektron, konfigurasi elektron. Tetap patokannya adalah aturan Aufbau. Jadi ini pakai lagi di sini. Contoh yang tadi, kenapa bisa disingkat seperti ini? Nah, kamu lihat dulu yang ini. Unsur-unsur yang digunakan untuk menyingkat penulisan konfigurasi elektron adalah unsur-unsur gas mulia yang berada pada golongan 8A. Waduh, golongan 8A yang mana lagi tuh? Nah, ini golongan 8A. Nanti untuk penggolongan pada yang berikutnya. Helium punya nomor atom 2. Konfigurasinya pasti 1s pangkat 2 ya, karena cuma 2 elektronnya. Neon punya 10 elektron, berarti tetap ini aturan Aufbau. Dia menempati di 1s2, sisa 8, ditaruh di sini 8, di 2s2 nggak mungkin, jadi taruh 2. Dari 10 sudah ditempati 4, sisa berapa? Sisa 6. 2P bolehkah ditempati 6? Boleh, jadi taruh 2P. Jumlah untuk mengecek 2 tambah 2 tambah 6. Kalau jumlahnya sudah sama dengan nomor atomnya, berarti konfigurasinya sudah betul dengan syarat mengikuti aturan Aufbau. Contoh, argon 18. 18 nih berarti 2 tambah 2 tambah 6 tambah 2 tambah 6. Nih, tetap ngikutin ini ya. Sampai seterusnya. Ini adalah konfigurasi atom-atom yang berada pada golongan ke-8 dan dia sangat stabil. Sehingga dia digunakan untuk menyingkat penulisan unsur-unsur yang lain. Nah, ini netron disingkat, maaf, bukan netron, nitrogen disingkat menjadi dalam kurung helium 2s pangkat 2, 2s pangkat 3. Nah, itu dari mana asalnya? Asalnya dari sini. Helium punya nomor atom 2. Konfigurasinya 1s2. Nih, udah Ibu tulis juga di sini, 1s2. Dia punya 1s2 tadi. Ya udah bisa digantikan dengan helium, nulisnya seperti ini. Ya kan, tadi konfigurasinya sama dengan helium. Maka boleh digantikan kalau sama di sini. Maka jika konfigurasinya nitrogen seperti ini, disingkatnya akan menjadi seperti ini. Helium 2s pangkat 2, 2s pangkat 3. Yang 1s pangkat 2-nya sudah tidak ditulis karena digantikan oleh konfigurasi helium. Penyingkatan untuk Mg. Kenapa menjadi Ne3s pangkat 2? Kita lihat Mg punya 12. Patokannya cari yang di bawah 12, maka kita pakai neon. Bu, kenapa tidak pakai yang helium? Tidak, ini terlalu jauh. 12 kan dekatnya dengan neon. Tapi syaratnya harus di bawahnya yang mau disingkat. 12 lebih dari 10.
Neon punya konfigurasi 1s2, 2s2, 2p6. Mg juga demikian, tapi ada lebih 3s2. Maka yang sama tadi kita gantikan. Ganti dengan neon. Sisanya tetap kita tulis di sini 3s2. Ya. Jadi, maka kenapa dikatakan lebih singkat? Karena yang harusnya kita nulis 3 seperti ini, disingkat menjadi hanya dalam kurung neon. Ditambahkan 3s2. Demikian cara menyingkat konfigurasi elektron. Bagaimana Bu kalau nomor atomnya, unsurnya yang lebih besar? Ya udah, misalnya 40. Kamu pakai yang kripton. Yang di sini 36. Kalau 20, kita masih bisa pakai yang argon 18. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada contoh. Dari konfigurasi atom Ca dengan nomor atom 20. Seperti ini konfigurasinya, mengikuti aturan Aufbau. Kita masuk kepada elektron valensi. Elektron valensi adalah jumlah elektron pada subkulit dengan harga N terbesar. Berarti harga N itu adalah harga kulit yang terbesar. N tadi kan kulit. Yang digunakan untuk pembentukan ikatan kimia. Contoh, nih. Di sini kamu lihat N-nya paling besar berapa? Ada N1, yaitu kulit ke-1. Ada N2, kulit kedua. Ada N3, yaitu kulit ketiga. Ada kulit keempat. Nah, berarti tadi katanya yang terbesar. Kamu ambil yang 4. N terbesar sama dengan 4. Subkulit 4s mempunyai 2 elektron valensi. Duanya dari mana? Dari ini nih. 4s pangkat 2. Duanya ini. Ini yang dikatakan elektron valensi. Jika ditanya, berapakah elektron valensi dari atom Ca dengan konfigurasi sebagai berikut? Nah, kamu ambil yang paling belakang, berarti 2. Atau nanti ada soal, berapakah elektron valensi kalsium dengan nomor atom 20. Nah, kamu harus hitung dulu konfigurasinya dengan aturan Aufbau tadi. Coba kita lihat jika disingkat bagaimana. Kalsium bisa disingkat menggunakan argon. Kenapa? Karena kalsium kan tadi 20, argon 18. Argon ini sampai sini. Batasan konfigurasinya, maka kita singkat saja. Dalam kurung argon, 4s pangkat 2, ini pangkat ya. Jadi, demikian pembahasan tentang konfigurasi elektron dan elektron valensi. Semoga sekarang kalian sudah lebih jelas. Dengan demikian kita cukupkan pertemuan kali ini. Marilah kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Jika video ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan share ke teman-teman atau saudara kalian. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.